Hakikat i'tikaf. Waktu i'tikaf masih tulis status di Facebook. Ustaz, saya senang ibadah dan berbuat baik, dan saya juga senang maksiat, apalagi terhadap wanita. Bagaimana ini Ustaz? Adapun hakikat i'tikaf, kata Ibnu Rajab Al-Hambali, i'tikaf hakikatnya adalah qat'ul ala'iq anil khalqi wal ittisalu bil khaliq. Hakikat i'tikaf adalah memutuskan seluruh relasi dengan manusia dan menyambung koneksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu hakikat i'tikaf. Maka kita waktu i'tikaf dilatih oleh syariat agar terbiasa berkholwat dengan Allah. Seorang harus membiasakan dirinya bahagia tatkala sendirian. Bagaimana caranya? Dia sibukkan dirinya dengan baca Quran, dengan berzikir. Latih diri untuk nikmati hal tersebut. Sebagian orang tidak bisa nikmat kecuali kalau ngobrol sama orang, kecuali bersama orang lain. Iya, ada saatnya kita berbahagia dengan orang lain, dan latih diri kita untuk biasa berbahagia tatkala sendirian. Makanya dianjurkan salat malam. Kata Nabi SAW, "Sallu bil laili wan nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam." Salatlah kalian di malam hari tatkala orang lagi tidur, agar Anda latihan untuk berkholwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan hukum asal salat malam sendirian. Hanya saja tatkala Ramadan ada syiar, maka Nabi salat berjamaah. Para sahabat salat berjamaah. Asalnya salat malam sendiri-sendiri. Kenapa? Agar kita berkholwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Latih diri kita untuk baca Quran sendiri. Latih diri kita untuk baca Quran sendiri, ya. Dan saya ingatkan kepada ibu-ibu yang biasanya ibu-ibu suka tadarusan. Saya anjurkan sebaiknya baca Quran sendiri-sendiri, kecuali tadarusan tersebut niatnya untuk belajar tajwid, nggak ada masalah. Kenapa? Kalau orang tadarusan biasanya bacanya digilir. Si fulanah baca ayat ini sampai sekian, fulanah berikutnya ayat ini sampai sekian. Akhirnya sebenarnya dia tidak khatam. Karena ayat yang lain yang baca orang lain, padahal kita ingin kita baca semua Al-Quran. Faham? Ini yang pertama. Yang kedua, biasanya tadarusan di masjid pakai mic. Ini terkadang mengganggu orang. Kalau tidak mengganggu orang, terkadang menggoda orang, ya. Suara ibu-ibu tersebut merdu, ya, indah. Yang mendengar bertanya, ini siapa ini? Istrinya siapa ini? Ya. Pertanyaan berikutnya, ini gadis apa janda ini? Jangan. Kemudian membuka pintu riya, sangat mudah orang riya. Kalau dia baca kasih mic, dia baca akan dengan baca yang indah. Maka saya katakan tadarusan boleh, kalau bisa di rumah saja, panggil guru ngaji yang pinter, biar semangat, ibu-ibu ngaji bareng, tapi diperbaiki kesalahannya. Kalau begitu enggak apa-apa. Kalau begitu enggak apa-apa. Tapi kalau model tadi, saya khawatir membuka pintu riya, bisa menggoda orang lain. Ya. Kemudian tadi kita tidak bisa menghatam Quran seluruhnya, karena bacanya ganti-ganti. Padahal kita ingin, ya, kita baca Al-Quran seluruhnya. Taib. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali kepada i'tikaf. I'tikaf adalah melatih diri kita untuk berkholwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dianjurkan salat malam. Oleh karenanya Nabi SAW bersabda dalam hadisnya tentang 7 golongan orang yang dinaungi oleh Allah pada hari kiamat. Di antaranya kata Nabi, rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainah. Seorang tatkala dia sedang bersendirian, dia ingat Allah maka dia menangis. Dia sedang bersendirian, dia ingat keagungan Allah, dia ingat kebesaran Allah, dia ingat dosa-dosanya, dia pun menangis. Ini dinaungi oleh Allah pada hari kiamat kelak. Di antaranya yang dinaungi juga oleh Allah, kata Nabi SAW, rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang yang saling mencintai karena Allah, mereka bertemu karena Allah dan mereka berpisah karena Allah. Di antara tafsiran para ulama tentang mereka berpisah karena Allah, maksudnya apa? Mereka sebenarnya masih ingin ngobrol, masih ingin bercengkerama, tetapi mereka harus berpisah. Kenapa? Masing-masing ingin berkholwat dengan Allah. Kalau saya ngobrol terus, kapan saya baca Quran? Kalau saya bergadang terus, kapan saya sholat malam? Maka dia pun berpisah dengan temannya, padahal dia cinta. Dia berpisah karena Allah supaya masing-masing bisa beribadah, berkholwat kepada Allah. Nah, salah satu sarana kita melatih diri untuk bisa berkholwat, berbahagia tatkala bersendirian dengan Allah adalah dengan i'tikaf. Sampai-sampai Nabi dulu buat kemah-kemahan supaya tidak ada yang ganggu. Nabi masuk kemah, kemudian dia ibadah sendiri. Ustadz, kita waktu i'tikaf nggak boleh ngobrol sama orang? Boleh, tidak ada masalah ngobrol dengan istri, telepon istri, tapi jangan kebanyakan. Sedikit saja. Yang paling banyak adalah kita ibadah sendiri. Sebagian orang waktu i'tikaf rombongan, ayo kumpul rame-rame. Geng ini i'tikaf bareng-bareng, grup ini i'tikaf bareng-bareng. Kamu siapin teh manis, kamu kopi susu, kamu
tahu goreng ini, akhirnya begitu kumpul ngobrol lama. Ini namanya warung kopi pindah ke masjid ya. Ya nggak boleh. Ya. Sekali nggak apa-apa pas buka kita ngobrol, nggak apa pas buka, pas sahur kita ngobrol. Tapi kalau sehari-hari ngobrol terus, ini tidak benar. Sebagian orang saya lihat waktu i'tikaf masih tulis status di Facebook. Tulis status di Facebook. Kemudian habis itu nggak lama dilihat lagi berapa yang like. Nggak lama dilihat lagi komentar. Murojaah Facebook terus. Ya, ngapain? Anda lagi i'tikaf. Sebagian orang i'tikaf masih jualan online. Ya akhi, tidak boleh jualan di masjid. Jangankan sedang i'tikaf, di luar i'tikaf tidak boleh Anda jualan di masjid, tidak boleh tawar-menawar di masjid. Ente mau tawar-menawar keluar dari masjid. Tidak berkah dagangan Anda kalau Anda jualan di masjid. Tidak boleh. Ini sampai di i'tikaf masih sempat apa? Online. Terus gimana? Ya akhi, jangan. Bukan berarti kita tidak boleh berpikir dunia, boleh, tetapi jangan kebanyakan. Kebanyakannya adalah pikir akhirat. Sehingga sibukan untuk baca Quran, sibukan untuk sholat malam sendiri, sibukan baca tafsir, sibukan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga benar-benar kita putuskan hubungan dengan manusia dan kita sambung koneksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagian fikih yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat bagi antum sekalian dan juga bagi ana pribadi, dan semoga kita dimudahkan untuk bisa berpuasa di bulan Ramadan dengan baik. Baik, sebelum kita memasuki, Ustaz, saya senang ibadah dan berbuat baik, dan saya juga senang maksiat, apalagi terhadap wanita. Bagaimana ini Ustaz? Apakah pahala saya tetap dihitung? Secara aturan tetap dihitung, pahala dihitung, maksiat juga dihitung. Nanti totalan di akhirat ya. Tapi saya katakan sekarang di bulan Ramadan sarannya kita tinggalkan maksiat. Bisa bagi yang mau, bisa ya. Saya sarankan antum dengar ceramahnya Syekh Abdul Razak di Pekanbaru waktu beliau datang tentang sebab-sebab yang membuat seorang bisa meninggalkan apa? Maksiat. Itu penting. Bahwasanya kalau kita bermaksiat, banyak maslahat yang harusnya kita dapatkan tidak dapat. Terhalangi gara-gara maksiat kita. Mungkin harusnya kita sudah naik pangkat, gak jadi naik pangkat. Mungkin harusnya sudah ini gak jadi, mungkin harusnya sudah hafal Quran gak jadi. Banyak maslahatan akhirnya apa? Terabaikan, terhalangi gara-gara kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi latih diri kita untuk meninggalkan ya maksiat tersebut. Jaga pandangan. Ya. Jangan hobi lihat macam-macam di HP ya. Jangan hobi, azamkan diri ya. Saya tidak mau melihat. Latih diri. Jadi menurut penelitian, kalau seorang sudah terbiasa melihat hal yang macam-macam seperti itu, akan keluar hormon tertentu di otaknya sehingga dia akhirnya tidak bisa puas kecuali dengan seperti itu. Dan semakin meningkat, semakin dia begini, dia kurang puas. Makanya orang tukang berzina tidak pernah bahagia. Dia selalu mencari wanita lain. Dia tidak akan bahagia. Ada kelezatan dia temukan tapi tidak menemukan kebahagiaan. Sama seperti orang suka hobi nonton film porno. Dia tidak akan pernah bahagia. Dia lihat yang begini, pingin cari lagi yang lain, pingin cari yang lain. Dia tidak akan menemukan kebahagiaan. Akhirnya kebahagiaan hakiki yang dia miliki tidak dia rasakan. Dia tidak akan pernah puas dengan istrinya. Dia tidak akan pernah melihat istrinya cantik. Kenapa? Ada hormon tersebut. Itu harus dihilangkan hormon tersebut. Pertama berdoa kepada Allah. Yang kedua bertahan. Bertahan misalnya, berusaha misalnya sebulan penuh tidak. Ini bulan Ramadan. Ini kesempatan untuk latih diri. Saya selama sebulan Ramadan, saya tidak mau lihat hal yang haram-haram. Tidak mau. Nanti setelah sebulan, hormon tersebut mungkin tidak keluar lagi sehingga tidak kecanduan. Tidak kecanduan. Jadi, seperti zina, nonton film porno itu candu. Karena ada jenis hormon tertentu menurut sebagian pakar yang buat dia kecanduan. Dia akhirnya terjebak dengan seperti itu. Dia menjadi tawanan hawa nafsunya. Untuk bisa dia meninggalkan, dia harus benar-benar meninggalkan sama sekali dalam waktu yang lama sehingga dia melakukan terapi sehingga dia bisa meninggalkan hal tersebut. Maka saya katakan bulan Ramadan adalah waktu yang tepat. Ya. Jadi sekarang tinggalkan. Ya. Kalau timbul keinginan seperti itu, pergi ngobrol sama teman atau bernadar, ya Allah kalau saya melihat lagi, Allah saya akan infak kepada yayasan apa? Darul Iman ya. 100 juta. Kira-kira dia berani nggak? Dia nggak berani. Saya lihat infak 100 juta. Jadi mau saya harus dilawan, ya. Dan di internet tuh banyak sekali sampah-sampah yang bisa dilihat, kerusakan-kerusakan moral. Orang terbiasa ngelihat seperti itu, ngelihat hal yang wanita-wanita yang tidak benar ini, akhirnya moralnya rusak. Sehingga menurut dia mata dia akhirnya buka jilbab adalah hal biasa. Kenapa dia sering lihat? Giroh dia terhadap mengingkari maksiat hilang.
Kemudian ada perzinahan, dia merasa biasa. Kenapa dia sering lihat juga orang berzina? Giroh dia terhadap mengingkari maksiat. Imannya berkurang, akhirnya habis, khawatir. Akhirnya kalau sudah begitu, kelezatan ibadah hilang. Salat tidak bisa khusyuk, baca Quran tidak bisa menangis. Kenapa? Hatinya penuh dengan maksiat. Saya sering sampaikan bahwasanya hati kita ini adalah wi'a, adalah istilahnya apa? Wadah. Tergantung apa isinya. Dan sumber corong pengisian adalah pandangan, pendengaran, omongan. Orang yang sering melihat yang haram itu terbiaskan pada hatinya. Orang sering mendengar yang haram terbiaskan pada hatinya. Orang sering umpat-umpat ngomong yang kotor terbiaskan pada hatinya. Sehingga kalau hatinya sudah kotor, penuh dengan noda hitam, bagaimana dia mau khusyuk? Susah. Maka latih diri untuk meninggalkan hal tersebut ya. Rajin ibadah tapi rajin juga apa? Maksiat ya. Jangan. Ini bulan Ramadan, bulan yang bisa merubah diri seseorang. Bisa merubah diri seseorang. Kita tidak tahu kapan kita meninggal dunia. Ada orang sedang maksiat tiba-tiba meninggal dunia. Sedang lihat yang enggak, tahu-tahu Allah cabut nyawanya. Ya. Malaikat maut kalau datang tidak lihat kondisi orang. Saya tadi lihat baru lihat di YouTube atau di Facebook, orang lagi nyanyi-nyanyi pada meninggal. Banyak lagi nyanyi meninggal, lagi joget meninggal, dikumpulkan semuanya. Ya. Makanya hati-hati ya. Maka seorang berusaha di bulan Ramadan perbaiki dirinya.